Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa memulai kajian ataupun daurah bersanad kitab dari salah seorang imam, orang alim besar yang menjadi fakhrul Indonesiyin wal Asyawiyin, ya, kebanggaan kita orang-orang Indonesia, bahkan kebanggaan orang Nusantara, yaitu Al-Imam Al-Allamah Muhammad Mahfuz Ibn Abdullah Ibn Abdul Manan At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu wa nawwara dharihahu wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain. Dan kitab ini adalah kitab Al-Arba'in, ya, 40 hadis yang beliau kumpulkan, dan insyaallah ya daurah ini akan berlanjut ya sampai kita selesai dan menghatamkan kitab ini insyaallah. Ya, dan tentu memerlukan kepada kesabaran kita, ya, karena untuk menyelesaikan sebuah kitab tentu ya perlu kepada himmah yang tinggi, ya, karena ilmu itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang sangat tinggi, sangat agung, dan tentu perlu kepada himmah yang tinggi dan agung juga untuk mendapatkannya, ya, dan perlu kepada setidaknya kita tafarruq hati kita saat kita menuntut ilmu, ya, karena tanpa demikian ilmu itu tidak akan pernah kita dapatkan. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, al-ilmu idza a'taitahu juz'aka a'taitahu kullaka a'taka juz'ahu. Al-ilmu idza a'taitahu kullaka a'taka juz'ahu. Ilmu itu apabila engkau berikan kepadanya keseluruhanmu, maka dia akan memberikanmu separuhnya saja. Ya, artinya kalau kita bersungguh-sungguh, sepenuh hati, mengorbankan jiwa dan raga untuk mendapatkan ilmu, ya ilmu itu akan kita dapatkan hanya sedikit saja. Ya logikanya, ya kalau orang yang bersungguh-sungguh saja itu hanya akan mendapatkan ilmu sedikit, apalagi orang yang separuh hati. Fakaifa idza a'taita al-ilma juz'aka famadza yu'tika al-ilmu. Bagaimana apabila kita setengah-setengah di dalam menuntut ilmu, apa yang akan kita dapatkan dari ilmu tersebut. Kemudian selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam, panutan kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada semua ahli keluarga dan sahabat-sahabat beliau dan semua orang-orang mukminin yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Baiklah, ikhwatal iman, sekali lagi kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan di dalam majelis ilmu. Tentu sebaik-baik majelis di bumi ini adalah majelis ilmu. Walaupun mungkin kita tidak berkumpul, tidak berada di dalam satu majelis dengan fisik kita, tetapi kita seakan-akan merasa, ya walaupun dengan melalui virtual seperti ini, tetapi insya Allah kita ada berkumpul secara rohani, dan tentu berkumpul secara rohani itu jauh lebih kuat daripada perkumpulan secara fisik. Banyak orang yang fisiknya, jasadnya menyatu, tetapi hatinya bercerai-berai. Banyak orang yang berjauhan, tetapi hatinya menyatu. Jadi pertemuan hati itu lebih kuat daripada pertemuan fisik. Baiklah, sekali lagi ya, jadi kita akan insyaallah ini billahi ta'ala wa taufiqihi wa isti'anati bihi kita akan memulai ya daurah yang insyaallah nanti di akhir kita akan berikan sanad ya atau ijazah dari kitab Al-Khil'ah Al-Fikriyah ini. Sebelum kita masuk ke membaca kitab Al-Khil'ah Al-Fikriyah, tentu ada baiknya kita mengenal siapa sosok pengarang dan penulis kitab
al-khil'ah al-fikriyah ini. Karena tanpa mengenal sosok, maka kitab yang akan kita kaji pun tidak akan mendapatkan tempat yang layak di dalam hati kita. Tapi semakin kita mengenal, ya maka kita akan semakin ya mengagumi kitab yang ada di kitab beliau, sehingga itu akan lebih memudahkan kita untuk memahami, ya, untuk menguasai. Karena kalau kita mencintai muallifnya, ya tentu ilmu yang ditulis oleh muallif tersebut pun akan mudah kita pahami. Tapi kalau kita tidak mengenalnya, maka ya karena pintu untuk mengenal ilmu itu adalah ulama. Kalau kita tidak mengenal ulama, ya bagaimana kita akan berkenalan dengan ilmu? Ya. Jadi beliau adalah, dan tentu sudah bagi sahabat-sahabat yang memiliki kitab, ya di dalam kitab memang sudah ada terjemah, sudah ada biografi singkat tentang Imam Al-Allamah Muhammad Mahfudz At-Tirmizi. Beliau adalah Imam Al-Allamah Al-Faqih, orang ulama fikih, ulama usul, ya, kemudian Al-Muhaddis, dan beliau tentu dikatakan Al-Faqih karena ya, banyak memiliki karangan-karangan di dalam ilmu fikih. Di antaranya adalah Hasyiah Tirmizi. Di belakang saya juga ini ada kitabnya Hasyiah Tirmizi. Kemudian di dalam ilmu fikih juga ada Syarah Jama'ul Jawami. Kemudian Muhaddis, di dalam hadis pun beliau memiliki kitab karangan yaitu ya dalam ilmu hadis, yaitu Nuzhatun Nazar fi Syarhi Mawdu'atil Athar Hafidz As-Suyuti. Ya. Kemudian beliau adalah seorang muqri, dan tentu ini sudah tidak diragukan lagi. Bahkan banyak ulama-ulama qiraat kita di Indonesia itu yang tersambung ya melalui Syekh Al-Allamah Muhammad Mahfudz Abdullah ibn Abdul Manan At-Tirmizi. Dan jadi beliau nama lengkapnya adalah Muhammad Mahfudz ibn Abdullah ibn Abdul Manan At-Tirmizi Al-Jawi thumma Al-Makki Syafi'i. Ya. Dan seperti yang diketahui, wulida bi qaryati Tarmas bi fathi ta wa qila bi dhammi ta, ya, Tarmasi wa Turmusi, ya, wa Turmasi, jadi tiga, ya, fathi ta wa qila bi dhammi ta, Tarmasi, Turmasi, ya, wa sukunir ra wa fathil mim, ya, Turmasi, Tarmasi, Turmasi, Waqila, Turmusi, ya, Turmusi. Mungkin dari yang ketiga inilah, ya, Maktabah Turmusi ini mengambil nisbah, ya, yaitu Turmusi. Ya, tetapi kalau dalam di Indonesia dikenal dengan Termas, ya, Termas, yaitu di Jawa Syarqiyah. Ya. Saya akan baca singkat saja. Ya, kemudian beliau tentu ya, tarabba'a fi hijri walidatihi wa akhwalihi wa hafizal Qur'an, ya, wa talaqqa mabadi' al-ulum an Syekh Maktab al-Qaryah min afadhil Jawa. Beliau belajar Al-Qur'an di kampung beliau di Jawa. Kemudian karena ketika itu orang tua beliau, walid beliau sedang ada atau berada di Makkah, ya, maka beliau akhirnya dipanggil, ya, thumma istaqdamahu waliduhu ila Makkah al-Mukarramah sanata 1291 Hijriyah, pada tahun 1290 Hijriyah. Itu beliau diminta datang oleh orang tuanya ke Mekah, dan beliau akhirnya menetap di sana dan belajar kepada orang tua ataupun ayah beliau. Nah, kemudian beliau pulang, ya, summa raja'a ila Jawa bi suhbati abihi. Kemudian beliau kembali ke Jawa, ya, bersama ayahnya, wa intaqala ila Samaran, yakni Semarang. Ya, kemudian wa lazama biha Asy-Syaikh Shalih bin Umar As-Samarani. Dan di situ beliau
melazimi Syekh Saleh bin Umar As-Samarani, ya. Wa makatha 'indahu fi ar-rida'ati wa qara'a 'alaihi jumlatan minal kutub, dan banyak kitab-kitab yang beliau khatamkan bersama Syekh Saleh bin Umar As-Samarani. Kemudian martahala thaniyan minha muhajiran ila Makkah al-Musharrafah. Kemudian dari Semarang beliau kembali hijrah, kembali berpindah ke Makkah al-Musharrafah. Kemudian beliau fa'aqama biha wa talaqqa al-'ulum wal funun 'ala kibari ulama'iha. Kemudian di sana beliau kembali talaqi, ya, mempelajari, belajar ilmu-ilmu syar'iyyah dan berbagai macam disiplin ilmu kepada ulama-ulama besar di sana. Wa tafaqqaha 'ala al-'allamah as-sayyid Abi Bakar Muhammad Syata al-Makki. Beliau belajar ilmu fikih sehingga betul-betul mendalam ilmu fikih itu kepada Sayyid Al-'Allamah Abi Bakar Muhammad Syata al-Makki, wa huwa 'umdatuhu fi riwayat wa tahdits. Dia adalah guru utamanya, ya, guru yang paling banyak dilazimi. Beliau mengambil ilmu fikih, ilmu hadis dan lain sebagainya. Itu banyak, ya, bahkan umdah beliau di dalam riwayat itu adalah Sayyid Abu Bakar Syata. Ya, kemudian beliau juga dari sami'a katsiran min kutub al-hadits wal mustalah 'ala al-'allamah al-muhaddits Sayyid Husain Muhammad al-Habshi al-Makki. Qara'a katsiran min kutub al-hadits wa 'ulumihi 'ala al-'allamah Syekh asy-Syafi'iyyah Bimakkah Syekh Muhammad Sa'id Bab Asil. Ini di antara guru-guru beliau di dalam ilmu hadis. Wa akhadha al-qira'at al-arba'ah 'ashra 'ala al-'allamah 'umdatil muqri'in Bimakkah Syekh Muhammad Asy-Syarbini ad-Dimyati. Ya, beliau mengambil qira'ah itu dari Syekh Muhammad Asy-Syarbini ad-Dimyati. Ya, kemudian wajadda wajtahala fi at-tahsil wa talab al-'ulum wal funun. Ya, kemudian betul bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu sehingga, ya, beliau menguasai, ya, berbagai macam disiplin ilmu. Kita dapat katakan bahwa beliau adalah mutafannin di dalam berbagai macam disiplin keilmuan Islam. Ya, di antaranya bahkan beliau itu sampai disifati sebagai baraza, ya, baris, ya, memang sangat menonjol di dalam berbagai macam ilmu. Di antaranya adalah ilmu hadis, ya, fil hadisi wa ulumihi, yani hadis riwayatan wa dirayatan. Kemudian dalam ilmu fikih, ilmu usul fikih, wal qiraat. Kemudian beliau juga ada musyarakah di dalam berbagai macam disiplin ilmu Islam. Ya, jadi beliau memang menuntut ilmu, ya, seperti, ya, masih dengan tradisi ataupun cara ulama-ulama terdahulu di dalam menuntut ilmu, sehingga kita dapat melihat bahwa keilmuan yang beliau kuasai itu, ya, memiliki akan kita merasa memang beliau ini adalah ulama-ulama salaf, ya, karena memang cara mengambil ilmu itu langsung talaqi an suduril ulama. Ya, memang sebenarnya, ya, mengambil ilmu khususnya ilmu Islam itu, ya, harus seperti itu. Sebab itu kita melihat para ulama-ulama kita terdahulu itu, ya, masih muda itu mereka sudah sampai kepada derajat imam dan lain sebagainya. Sementara kita sekarang misalnya umur 20 tahun baru pergi kuliah ke Mesir, misalnya kuliah ke Syria dan lain sebagainya. Sementara ulama-ulama kita terdahulu umur 20 tahun itu udah selesai mereka untuk menuntut, kan udah sampai kepada derajat imam, ya. Itu ini juga menjadi sorotan kita di dalam sistem pendidikan kita pada zaman sekarang ini, ya, di mana memang kita melihat ada pemborosan masa yang sangat panjang sekali, ya, sehingga sangat susah, ya, dengan sistem yang ada untuk menguasai berbagai macam disiplin ilmu, khususnya disiplin ilmu keislaman. Ya, kemudian beliau juga termasuk ulama yang baris, seperti yang kita katakan tadi, di dalam berbagai macam disiplin ilmu, dan ini menunjukkan bahwa ya, bahkan artinya bahwa beliau termasuk ulama yang baris, ya, walaupun asalnya adalah bukan orang Arab, ya. Kalau orang Arab mengatakan
berasal dari ajami, tetapi ini menunjukkan bahwa ilmu Islam ataupun Islam itu cahayanya seperti matahari, dan matahari tidak pernah memilih siapa yang akan dia sinari. Ya, siapa yang siap menerima sinarnya, dialah yang akan mendapat sinar tersebut. Ya, oleh sebab itu kita melihat bahwa ulama-ulama di dalam berbagai macam disiplin ilmu itu banyak dikuasai justru oleh orang-orang non-Arab. Ya, yang menunjukkan bahwa sinar Islam itu ya seperti cahaya matahari. Dia tidak pernah mengkhususkan yang terdekat saja untuk mendapatkan sinarnya, tetapi yang jauh pun akan diberikan yang sama. Ya, demikian juga Islam, ya, bisa dipahami, bisa dikuasai oleh didapati cahayanya, keilmuannya sama seperti orang-orang yang dekat, ya, dari sumber datangnya Islam itu sendiri. Kemudian sifatuhul al-khuluqiyah, sifat-sifat akhlaknya. Karena asy-syaikhu husnal khuluq, husnal akhlaq. Beliau tentu ya orang ulama yang rabbani, ya, sehingga memiliki akhlak yang luhur, akhlak yang agung, latiful al-muasyarah. Kemudian di dalam muasyarah, di dalam muamalahnya pun beliau sangat lembut, ya, dan tentu ini adalah mabda' ar-rifq, ya. Kemudian la yatadakhalu fima la ya'nihi, tidak banyak melakukan, bahkan tidak banyak ya campur tangan pada hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ya, tentu ini adalah implementasi daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dan demikianlah sebenarnya seorang talibul ilmi, bahkan seorang ulama itu harus bersifat seperti itu. La yatadakhalu fima la ya'nihi wa la yashtaghilu fima la yanfa'uhu wa kana ya'tihi min baldatihi ma yakfihi. Dan adapun urusan-urusan keperluan rezeki dan lain sebagainya itu banyak dikirimkan dari Indonesia, dari kampungnya. Qani'an mutawarri'an. Ya, beliau menerima apa yang ada, kemudian betul-betul memiliki sifat wara. Ya, artinya ilmu yang beliau pelajari, ilmu yang beliau tuntut itu ya betul-betul semata-mata lillah, ya, dan bukan untuk mengejar kepentingan duniawi ataupun maslahat duniawi. Semata-mata ilmu itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Ghayatun fit tawadhu'i. Kita melihat ini adalah akhlak-akhlak ulama yang rabbani. Memiliki akhlak yang baik, kemudian lembut, tidak banyak menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, kemudian wara, tawadhu. Itulah yang sebenarnya dari seorang ulama, ya, yang harus ya menjadi panutan kita, dan kita harus mencontohi beliau. Dan itulah mungkin rahasia daripada keberkahan ilmu yang beliau pelajari, sehingga sampai saat ini kita masih dapat memanfaatkan ilmu yang beliau tulis. Ya, kemudian syuyukhnya di sini juga sudah tertulis, ya, beliau berguru kepada banyak guru, ya, tentu seperti kata Khaldun, ya, ala qadri kasratil syuyukh takunul malakah. Jadi semakin banyak guru yang kita lazimi, maka akan semakin terbentuk malakah ilmiah itu. Ya, akan semakin terbentuk malakah ilmiah kita. Ini kita melihat misalnya guru-guru beliau, di antaranya adalah ayah beliau sendiri, yaitu Syekh Abdullah bin Abdul Manan, kemudian ada Syekh Mustafa bin Muhammad bin Sulaiman al-Afifi al-Makki Syafi'i, kemudian ada Syekh Al-Allamah Abu Bakar Muhammad Zain al-Abidin Syata' al-Syafi'i al-Makki, kemudian ada Al-Allamah Syekh Umar bin Barakat bin Ahmad al-Syamil Biqa'i al-Azhari al-Makki Syafi'i, ya, dan banyak masyayikh-masyayikhnya lainnya yang beliau lazimi dan beliau serap
ilmu dan adab-adab mereka. Kemudian beliau juga memiliki banyak murid, ya, dan murid beliau adalah ulama-ulama besar, baik itu di Nusantara ataupun di negara-negara Arab. Di antaranya adalah Al-Allamah Syekh Ali bin Abdullah bin Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, kemudian ada Kiai Muhammad Dimyati At-Tarmasi, kemudian ada Syekh Umar Bajanid Al-Hadrami, kemudian ada Syekh Al-Muqri Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Shihabuddin Ad-Dimashqi Al-Mukhallalati, ada Syekh Muhammad Habib Ibn Abdullah Asy-Syanqiti, kemudian ada Al-Allamah Kiai Baqir Al-Jukjawi, kemudian ada Syekh Muhammad Abdul Waq Al-Baqi, kemudian Al-Allamah Syekh Muhammad Hashim Al-Ash'ari Al-Jumbani, ya, dan kemudian banyak lagi ulama-ulama yang merupakan murid-murid beliau. Dan di antara yang menunjukkan kepakaran beliau di dalam berbagai macam disiplin ilmu adalah banyaknya karangan-karangan beliau. Ya, ini juga sudah tertulis, mungkin yang ditulis di sini ada sekitar 21, dan tentu saya yakin masih banyak lagi karangan-karangan beliau yang belum tertulis di sini. Antaranya adalah As-Siqayah Al-Mardiyah fi Asami Kutub Ashabina Syafi'iyah, kemudian Al-Minhah Al-Khairiyah fi 40 haditsan min ahadits khairil bariyah. Ya, kemudian syarahnya Al-Khil'ah Al-Fiqhiyah bi syarhi Al-Minhah Al-Khairiyah, kemudian Mauhibati Dzil Fadli Hasyiyah Syarh Mukhtasar Bafadil, atau mungkin yang dikenal dengan Hasyiyah Turmusi atau At-Tarmasi. Kemudian ada Kifayatul Mustafid, ada Al-Fawaid At-Tirmiziyah fi Asanid Al-Qira'ah Al-Ashriyah, wal Badrul Munil fi Qira'at Al-Imam Ibn Katsir, Tanwirus Sadri fi Qira'at Al-Imam Abi Amr, dan banyak lagi kitab-kitab lainnya. Kemudian yang terakhir wafat beliau, ya, beliau ya setelah menjalani hidup yang dipenuhi dengan ta'lim wa ta'allum wa tadris wa ta'lif wal ibadah dan lain sebagainya, beliau meninggal di Makkah Al-Mukarramah, yaitu pada hari Ahad tahun 1338 Hijriah. Kemudian beliau dimakamkan di pemakaman Ali Syata, karena guru beliau Abu Bakar Ahmad Syata Al-Makki itu sudah menganggap beliau itu sebagai keluarga, ya, sehingga dimakamkan di keluarga Ali Syata, ya, di Ma'la. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa adkhalahu fasiha jannatih wa lam yukhlif illa waladan hafizan li kitabillah ta'ala yu'rafu bil kiyahi Muhammad bin Muhammad Mahfud ibn Abdullah ibn Abdul Manan At-Tirmidzi. Itulah biografi singkat tentang Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Al-Muhaddits Muhammad Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan At-Tirmidzi Al-Jawi Al-Makki ala rahmatan wasi'ah. Semoga dengan demikian kita dapat menteladani beliau di dalam himmahnya di dalam menuntut ilmu, atau himmahnya di dalam menyebarkan ilmu, himmahnya di dalam menulis, ya, karena di antara cara untuk kita dapat menyebarkan ilmu, artinya ilmu itu di samping kita sebarkan melalui lisan, ya, tetapi dengan menulis itu akan mungkin jangkauannya lebih jauh, ya, karena akan lintas zaman, ya, dan beliau juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra", ya, bacalah. Ini adalah perintah, al-amr bil qiraah yastalzimu al-amru bil kitabah. Ya, karena adanya perintah membaca, justru harus ada yang dibaca.
dan yang dibaca itu adalah sesuatu yang tertulis. Maka al-amru bil qiraah amrun pada para orang-orang yang memang telah membaca. Iqra ini adalah perintah untuk semua orang. Adapun kitabah tentu untuk orang-orang yang telah menyerap dengan baik dan memahami apa yang mereka baca. Baik, itu biografi singkat ya tentang Syekh Al-Allamah Al-Imam Muhammad Mahfudz bin Abdullah At-Tinnisi. Semoga kita dapat contohi beliau dan mengikut jejak beliau di dalam banyak hal. Baik, kita masuk langsung ke Fatihatul Kitab. Ya. Fatihatul Kitab atau Muqaddimatul Kitab. Qala al-Imam al-Allamah al-Faqih al-Usuli al-Mutqin al-Muhaddits Muhammad Mahfudz bin Abdullah bin Abdul Manan At-Tinnisi al-Makki Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala alaihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi anbiya'ihi. وعلى آله وصحبه ومن اقتفى آثارهم إلى يوم جزائه. أما بعد فهذا شرح لطيف وتعليق ظريف على كتاب الأربعين الذي جمعته من أحاديث سيد المرسلين، ولذا سميته الخلعة الفكرية بشرح المنحة الخيرية. والله تعالى أسأل أن ينفع بهما النفع العميم لمن تلقاهما بقلب سليم بجاه المصطفى نبي الرحمة وآله وصحبه هداة الأمة. وأقول هنا ما أنشده الشيخ القسطلاني في شرحه على البخاري أو في شرح البخاري من قول الحافظ أبي بكر البرقاني عليهم رحمة الكريم الباري، وما لي فيه سوى أنني أراه هوى وافق المقصد وأرجو الثواب بكتب الصلاة على السيد المصطفى أحمد. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam sebenarnya ya seharusnya di dalam kitab Al-Khil'ah Al-Fikriyah ini sebagai usulan untuk sahabat-sahabat di Maktabatul Musi, ya, ataupun Maktabatul Musi secara khusus, yaitu ya seharusnya di dalam syarahnya ini harus disertakan matannya dulu di atas, kemudian baru syarahnya di bawah, supaya kita betul-betul dapat membedakan mana ya matan dan mana syarahnya. Walaupun memang di dalam syarahnya ini sendiri memang sudah dibedakan ya mana matanya dan mana syarahnya, tapi akan lebih sempurna lagi apabila nanti di cetakan selanjutnya itu matanya terlebih dahulu di atas baru syarahnya di bawah. Ya, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nahu huna bisti'anah, yakni al-ba di sini adalah ba'ul isti'anah. Ya. Baik, ini ada maaf ya, saya lihat ada usulan. Gimana kalau sebelum kita mulai membaca kitab ini, kita memulai dengan al-hadis al-musalsal bir-rahmah. Ya, insya Allah nanti sebelum kita membaca hadis, karena hadis yang pertama juga di dalam kitab Al-Khil'ah Al-Fikriyah ini adalah al-hadis al-musalsal bir-rahmah. Jadi insya Allah nanti ketika masuk itu sekalian kita akan meriwayatkan dan mengijazahkan kitab Al-Musalsal bil awwaliyah atau bil rahmah. Ya. Tidak usah khawatir. Sekarang kita baca muqaddimahnya dulu untuk memahami apa kandungan dari kitab Al-Khil'ah Al-Fikriyah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nahu huna isti'anatil ma'bud. Jadi al-ba' di sini adalah ba'ul isti'anah. Ya, karena ba ini ditafsirkan dengan beberapa tafsiran, di antaranya adalah ba'ul isti'anah, kemudian ba'ul musahabah. Al-musahabah di sini adalah tabarruk, untuk mendapatkan keberkahan. Bismillah ay asta'inu, ya, isti'anatil ma'bud al-haq al-wajib al-wujud al-mutlaq
al-mun'im bi jala'ilin ni'ami wa daqa'iqiha. Yani Ar-Rahman wal mun'im bi jala'ilin ni'am. Ar-Rahim al-mun'im bi daqa'iqiha. Rahman adalah sighah mubalaghah daripada rahmah. Ya, dan itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya yang besar, ya, yang zahir, dan juga melimpahkan nikmatnya yang kecil, ya, yang daqiq dan tersembunyi, ya. Dhahiruha wa khafiha usannifu hadzal kitab ijmalan. Jadi dengan pertolongan Allah, dengan pertolongan isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mengarang kitab ini, ya, secara umum. Kemudian di dalam kitab ini juga azkurul ahadits al-atiyah wahidan ba'da wahidin tafsilan. Demikian juga saya meminta pertolongan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menyebutkan, ya, supaya di dalam menyebutkan hadis ini saya diberikan taufik, ya, taufik berupa tasdid an-niyah, urutan niat, kemudian taufik di dalam, ya, memberikan kemanfaatan dan keberkahan di dalam kitab ini. Wa azkurul ahadits al-atiyah wahidan ba'da wahidin tafsilan. Ya. Saya juga memohon pertolongan kepada Allah di dalam menyebutkan hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini secara perinci. Wa fil hadis, nah, kenapa saya memulai dengan bismillah? Dia mengatakan wa fil hadisi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi dzikrillah wa bismillahirrahmanirrahim aqta. Dalam riwayat lain kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa aqta, ya, fahuwa ajzam wa abtar. Riwayat, ya, artinya semua perkara yang memiliki makna, memiliki kepentingan, perkara besar yang dimulai tanpa membaca ataupun tanpa memulai dengan menyebut Allah ataupun tanpa menyebut bismillah, maka perkara tersebut adalah aqta. Aqta yakni maqtu'ul barakah, terputus barakahnya, au ajzam, ya, au abtar, yang terputus ataupun tidak sempurna keberkahan yang akan didapatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ar-Rahawi, Al-Hafidh Abdul Qadir Ar-Rahawi di dalam kitab Fi Arba'inihi. Ini mungkin ada yang perlu dibetulkan tulisannya, ada qata' matba'iyah, yaitu Fi Arba'inihi, ya. Kama fi Syarhil Ihya. Qala ba'dul fudala wa min fawaidiha, dan sebagian ulama-ulama fudala mengatakan bahwa di antara faedah membaca bismillah ini, ya, tentu bagi orang-orang yang memang membacanya dengan hati yang hadir, dengan hati yang ikhlas, hadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan faedah-faedahnya. Qala wa min fawaidiha yakni al-basmalah annaha arba'u kalimat. Bahwa bismillah itu terdiri dari 4 kalimat, 4 kosakata, yaitu bismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia mengatakan wadzunubu arba'ah, dan dosa itu ada 4 macam. Ya. Dzunubun bil lail, wa dzunubun bin nahar, wa dzunubun bis sirri, wa dzunubun bil alaniyah. Ada dosa yang dilakukan di waktu malam, ada dosa yang dilakukan di waktu siang, ada dosa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, dan ada dosa yang dilakukan dengan terang-terangan. Maka dia mengatakan faman dzakaraha 'alal ikhlasi was safa, barang siapa yang membaca bismillah ini dengan penuh keikhlasan dan kejernihan hati, merasakan kebesaran kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmaniyah, rahimiyah Allah Subhanahu wa taala, ghafarallahu lahu az-dzunuba wal jafa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, ya, dan kegersangan hatinya, ya, itu baik itu dosa yang dilakukan secara bil-lail atau bin-nahar atau bisirri wal alaniyah, sesuai dengan jumlah kalimat bismillahirrahmanirrahim, ya.
Hadza wa fadailuha a'zam, dan tentu ini adalah sebagian dari faedah-faedahnya, keutamaannya, dan tentu keutamaan keistimewaan dari Bismillahirrahmanirrahim ini a'zamu min an tuhsara bil 'abdi, lebih agung, lebih banyak dari untuk dapat kita hitung, wa ajallu min an tudbata bil jiddi, bahkan ya, itu lebih susah untuk dapat kita batasi. Artinya bahwa faedah Bismillahirrahmanirrahim ini adalah lautan, ya, dan itulah rahasianya, ya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala membuka kitabnya di dalam tertib mushaf itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. ثم قال الحمد أي الثناء الجميل. الثناء الحمد هو أي الثناء بالجميل على الجميل مع التعظيم. الثناء بالجميل على الجميل الاختياري مع التعظيم. Jadi pujian itu adalah ya memuji, menyebutkan keindahan-keindahan terhadap kebaikan-kebaikan, ya, yang mengandung pengagungan. Jadi pujian yang mengandung pengagungan. Ai mahiyatuhu mustahaqqun lillah. Ya. Jadi haqiqatul hamdi, hakikat daripada pujian itu sebenarnya adalah syuhudu jamalil jamil, ya, zauqan wa irfanan. Ya, hakikat pujian itu adalah syuhud, yaitu kita menyaksikan dan merasakan dengan hati kita keindahan yang maha indah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka dengan syuhud ini, dengan merasakan, dengan zauq, inilah kita akan ketika memuji Allah Subhanahu Wa Taala itu kita akan betul-betul memuji dari dalam hati kita. Artinya proses untuk sampai syuhud kepada, ya kalau ini dibicarakan dalam tasawuf bahwa untuk sampai kepada syuhud tersebut ya tentu perlu kepada ma'rifah, ya, karena ma'rifah ini adalah jalan menuju mahabbah, dan mahabbah itu adalah jalan menuju musyahadah, ya, dan musyahadah ini adalah ya itulah yang akan menjadikan kita merasakan betul-betul keindahan Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu keindahan yang sampai kepada kita, kebaikan Allah yang sampai kepada kita, atau yang sampai kepada alam semesta ini. Karena memang zat Allah itu maha baik, maha sempurna, dan sifat-sifatnya juga maha sempurna. Nah, maka tentu dengan kita akan merasakan pujian ini, ataupun keindahan Allah, itulah yang akan menjadikan kita betul-betul merasakan. Ketika kita mengatakan Alhamdulillah, itu betul-betul merasakan dari dalam hati kita. Bukan hanya diucapkan oleh mulut, tetapi memang sudah disaksikan oleh mata, sehingga hati ingin memuji, kemudian diterjemahkan oleh lisan. Itulah sebabnya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, Abu Ali Al-Hasan Asy-Syadzili, itu ketika ditanya, "Tashrabul ma'al mubarrad am ghairul mubarrad?" Apakah engkau, ya karena beliau adalah seorang yang wara, orang yang zuhud, dan tentu persepsi orang tentang orang zuhud itu ya tidak ingin menikmati kenikmatan dunia ini, dan tentu itu adalah pandangan yang salah. Sehingga ada orang yang bertanya, "Tashrabul ma'al mubarrad?" Apakah engkau minum, kalau minum itu apakah engkau minum air yang sejuk atau air yang biasa-biasa saja? Ya, faqala bal ashrabul ma'al mubarrad. Saya minum air yang sejuk karena itu lebih nikmat. Kenapa? Li'anni idza syaribtul ma'al mubarrad istatla'tul hamda min a'maqi. Ya, karena ketika saya minum air yang sejuk, katanya, saya ketika memuji Allah, mengatakan Alhamdulillah, itu betul-betul keluar dari dalam hati. Kenapa? Karena saya merasakan nikmatnya minum tersebut. Ya, maka demikian juga artinya apa? Bahwa hakikatul hamdi itu akan dicapai oleh seseorang itu apabila dia betul-betul merasakan syuhud al-jamal, keindahan-keindahan sifat-sifat Allah, keindahan-keindahan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang sampai kepada dirinya ataupun kepada alam semesta ini. Itu adalah hakikatul hamdi, ya.
Ay mahiyatuhu mustahaqqun lillah, ya, atau mahiyahnya itu mustahaqqun adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ataupun hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak dipuji. Karena segala pujian yang tertuju kepada makhluk itu adalah pujian majazi. Dan pujian seseorang kepada makhluk itu pada hakikatnya adalah pujian kepada Allah. Kenapa? Karena keindahan yang ada pada makhluk itu adalah keindahan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melimpahkan keindahan, Allah yang menitipkan keindahannya kepada makhluknya, sehingga kita memuji makhluk itu sendiri, yang pada hakikatnya sebenarnya yang kita puji itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Lillahi ay alladhi yuhibbu hamidahu wa yajzihi. Wa fil hadits inna Allah yuhibbu an yuhmada. Rawahu at-Tabrani wa fihi aidan inna Allah yuhibbul hamda yahmadu bihi liyuthiba hamidahu wa ja'ala al-hamda li nafsihi dzikran wa li 'ibadihi dzikra. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang suka dipuji. Walidzalika hamada nafsahu. Oleh sebab itu Allah memuji dirinya, faqala alhamdulillahi rabbil alamin. Wa habbal hamda idza hamidahu, dan mencintai hamba-hambanya apabila hambanya memujinya. Kan di dalam hadis lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul hamda yahmadu bihi liyuthiba hamidahu. Allah Subhanahu wa taala suka dipuji. Ya. Sehingga dengan hamba memujinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan balasan kepada orang yang memujinya. Wa ja'al hamda li nafsihi dzikran wa li ibadihi dzukra. Jadi pujian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai tabungan, ya, kebaikan bagi hamba itu. Baik, ini sebelum saya lanjutkan baca muqaddimah ini, saya mau bertanya dulu ini, apakah di dalam daurah ini memang kita akan membaca semua yang ada di dalam kitab ini, atau kita ikhtisar khususnya muqaddimahnya, ya, atau kita langsung masuk ke hadisnya, atau bagaimana, Ustaz Alif? Kalau dari kami mungkin diserahkan ke dokter saja nanti, gimana taktisnya? Ya kalau kita mau ngaji beneran mah kalau kita mau menghatamkan ngaji beneran mah kita habisin. Ya, monggo seperti itu aja, dokter. Kenapa? Kita ikut aja, dokter. Taib. Ya mungkin muqaddimah ini kita baca lebih cepat aja ya, biar yang mana yang perlu nanti kita ta'liq. Baik. Wal jam'u bainal basmalati wal hamdalati li anna al-Qur'an al-'azim mubtada'un bihima. Ya, tentu memang min 'adatil ulama min ta'lim. Kebiasaan mereka di dalam mengarang yaitu memulai dengan al-jam'u, menggabungkan antara basmalah dan alhamdulillah, ya. Mengamalkan hadis kullu amrin dibalin la yubda'u fi bismillah, di dalam riwayat lain bilhamdulillah fahuwa akhta' fahuwa adzam fahuwa abtar. Maka menggabungkan antara keduanya itu adalah sesuatu yang memang mengikut kepada hadis tersebut. Kemudian juga karena al-Qur'an al-'azim, karena Al-Qur'an yang agung itu pun dimulai dengan keduanya, yaitu bismillah mubtada'un bihima, mulai dengan keduanya yaitu dengan basmalah dan alhamdulillah, fit tertib at-tauqifi, ya, fit tertib an-nuzuli, yaitu di dalam penyusunan Al-Qur'an mushaf sendiri, dan bukan susunan turunnya Al-Qur'an. Waliyahudha fadilatahuma, dan untuk mendapatkan fadilahnya. Alhamdulillahilladzi 'azzama bitasydid min ta'zim ay waqara wa fakhama. Agungkan, qadra ay hurmata wa mablagha ahlul hadis. Segala puji bagi Allah yang telah mengagungkan, ya, kedudukan derajat ahlul hadis, ya, itu manittasafa bihi ay manittasafa bihi wal murad bihi ahluhu walau riwayatan. Yang dimaksud dengan ahlul hadis ini adalah ya siapa saja yang mu'tani bil hadis walau riwayatan, walaupun hanya sebatas riwayah, ya, tidak sampai kepada
mendalami ya, di dalam ilmu dirayah. Yang penting punya istighal itu sudah, atau punya i'tina ya pada hadis, itu sudah masuk di dalam ahlul hadis. Yang tentu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal haditsu fi 'urfi syar'i ma yudhafu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk di dalam kategori hadis. Wa qala ba'dhum wa ka'annahu luhidha fihi ay fi tasmiyatihi bil hadis muqabalatul Qur'ani li'annahu qadim wa hadha hadis. Jadi dinamakan hadis itu ya seakan-akan memang untuk membedakan antara Al-Quran, karena kedua-duanya adalah wahyu, ya, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi wahyu itu ada dua macam, ada al-wahyul matlu wal wahyul ghairul matlu. Ada wahyu yang al-muta'abbad bi tilawatihi, yaitu Al-Quran, dan ada wahyu yang ghair matlu, ya, al-ghair muta'abbad bi tilawatihi. Ya. Yani bisyaklin khususi, ya, walaupun memang membaca hadis tentu adalah ibadah, ya, tetapi tentu tidak seperti membaca Al-Quran. Dan wahyu yang ghair matlu ini adalah sunnah atau al-hadis. Nah, maka untuk membedakan antara kedua wahyu ini, ya, para ulama ya menamakannya hadis bi'tibari annahu hadis lafzan. Ya, karena maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan lafaznya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara Al-Quran itu lafaznya dan maknanya itu qadim dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Wa khassahum ay ahlul hadis ay ahlal hadis, ya, dan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan ahlul hadis, ya, yani dengan doa yang akan datang ini. Wajama'a ad-dhamir li'anna al-ahla huna mudhafun li ma'rifatin faya'um. Karena semua mudhaf yang diidhafahkan kepada ma'rifah maka akan menjadi umum, ya. Ay wa khassahum bi nadrati wujuhihim. Dan wa khassahum, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan mereka dengan nadrah, dengan bahjah, dengan cahaya pada wajah-wajah mereka. Ay bahjatuha wa husnuha wa raunaquha fil qadimil azal. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ahlul hadis ini dengan bahjatul wujuh wa husnuha wa raunaquha fil qadim ay fil azal. Wa zaman al-madi al-mutatawil atau az-zaman al-madi al-mutatawil, yaitu al-qadim ini adalah ibarah an az-zaman al-madi ila ma la nihayah. Wal abad adalah az-zaman al-mustaqbal al-mutatawil ila ghairi nihayah. Baik. Wal hadis ay khassahum bi nadratil wujuhi fil qadim wal hadis. Ay fi ma la yazalu aw az-zaman al-hadis. Ya. Fa'al al-awwal yani khassahum fil qadim, yani ma'nahu khassahum ay arada nadratahum, ya, karena iradah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah adalah qadim, ay anna Allah arada takhsisahum bi nadratil wujuh azalan. Kemudian as-tsani ay fil hadis, yaitu ay azhara wa aujada, ya, yaitu menampakkan cahaya tersebut di wajah-wajah mereka. Ya. Ma'nahu aujada fihima wa fihi isyaratun ila ma rawahu Syafi'i wa Abu Dawud wa Tirmizi wal Baihaqi rahimahumullah taala an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang beliau sampaikan tadi itu adalah isyarat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Imam Abu Dawud, Tirmizi, Baihaqi, dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadharallahu ra'an sami'a maqalati fa hafidhaha wa wa'aha wa addaha farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Nadharallahu ra'an, semoga Allah yang menyinari, ya, seseorang, dan tentu yang dimaksud di sini adalah wajahnya. Nadharallahu imra'an, Allah menyinari wajah
seseorang yang mendengar sabda-sabdaku, kemudian ia menghafalnya, wa wa'aha, kemudian memahaminya, wa addaha, kemudian ia menyampaikannya, ya, farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Nah, betapa banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih faqih darinya. Ya, ini isyarat kepada bahwa menyampaikan hadis itu ya seharusnya ya dengan lafaz yang didengarkan, ya, agar makna itu betul-betul terjaga, sehingga walaupun mungkin orang yang menyampaikan itu tidak paham, ya, tidak betul-betul memahami apa yang ia sampaikan, tetapi jika disampaikan dengan lafaznya, ya, nanti bisa jadi akan disampaikan kepada orang yang lebih paham. Ya, liman huwa afqahu minhu. Bahadal hadis ruya min turuqin katsiratin bi alfadhin mukhtalifatin mutaqaribah. Dan hadis ini diriwayatkan dari turuk, dari jalur yang sangat banyak sekali dengan lafal yang bervariasi dan berdekatan. Ya. Dan ini adalah termasuk dari hadis yang al-mutawatir, ya, lafzan. Mutawatir lafzan itu adalah mutawatir secara lafaz dan makna. Ya, walaupun memang secara lafaz itu ada perbedaan-perbedaan di dalam redaksi, tapi maknanya itu sama. Beda dengan mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi itu memang hadisnya dan peristiwa-peristiwanya berbeda, tetapi ada makna yang sama di antara semua hadis-hadis tersebut. Nah, di antaranya adalah al-mutawatir al-ma'nawi, raf'ul yadaini fi du'a, yang mengangkat tangan ketika berdoa. Hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa ini juga termasuk hadis yang mutawatir, tetapi mutawatir makna. Kenapa? Karena riwayat tentang mengangkat doa ini itu ada di berbagai macam hadis dan di dalam peristiwa yang berbeda-beda. Tetapi di dalam peristiwa dan hadis yang berbeda-beda ini ada kesamaan, yaitu di mana di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengangkat tangan. Nah, hadis ini adalah termasuk dari hadis yang mutawatir maknawiyah, yang mutawatir lafzan. Ya. Wa qawluhu nadzara Allah bi tasydidid dha'il mu'jamah wa tukhaffaf atau takhfif, dengan dhad nadzara, ya. Wan nadratu al-husnu war raunaq, indahan, ya, cantikan. Wal ma'na khassallahu ta'ala bil bahjati was surur. Khassallahu, yani Allah mengkhususkan ahlul hadis atau orang yang menyampaikan hadis, menghafalnya, memahaminya, kemudian menyampaikannya, ya, dikhususkan dengan al-bahjah was surur, dengan kebahagiaan. Ya, dan tentu kebahagiaan tersebut akan nampak dari cahaya wajahnya. Ya, ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari wajah mereka itu terpancar sinar kebahagiaan. Jadi yang dimaksud di sini bukan hanya doa wajahnya bersinar, tapi sinarnya wajah itu adalah pancaran dari sinarnya hati yang disebabkan oleh kebahagiaan dan kegembiraan. Kenapa? Li'annahu sa'a fi nadaratil ilmi wa tajdidis sunnah. Kenapa? Karena orang yang menyampaikan hadis itu berupaya untuk menyinari ilmu, menjadikan ilmu itu bersinar dan memperbaharui sunnah. Maka fajazahu fi du'aihi lahu bima yunasibu halahu fil muamalah. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, ya, sesuai dengan hal, ya, orang yang menyampaikan hadis. Wa aidan fa inna man hafidha ma sami'ahu wa addahu kama sami'ahu min ghairi taghyirin ka'annahu ja'ala al-ma'na ghaddan tariyan. Demikian juga orang yang menghafalnya, kemudian mendengarnya, kemudian menyampaikannya persis seperti yang ia dengar tanpa merubah, ya, tanpa merubah lafaznya, ya, redaksinya, itu seakan-akan menyampaikan, menjadikan makna itu ghaddan tariyan. Jadi seakan-akan makna itu masih fresh, ya. Maka karena orang yang menyampaikan hadis atau apa yang ia hafal dari hadis Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang dia dengar,
itu ya seakan-akan menyampaikan makna itu, dan makna tersebut bersifat fresh, ya. Wa khassal fiqha bil dzikri duna al-ilmi idanan bi anna al-hasila ghayra 'arin 'anil ilmi, atau maaf, bi anna al-hamila ghayra 'arin 'anil ilmi. Kemudian di dalam hadis tadi disebutkan warubba hamili fiqhin liman huwa afqahu minhu. Ya, kenapa di dalam hadis tersebut tidak mengatakan wahamilu ilmin, ya, liman huwa a'lamu minhu? Ya karena fiqih, ya, karena orang yang ketika yang dinafikan adalah fikih, ya maka bukan berarti ia tidak alim. Artinya apabila seseorang dikatakan dia tidak faqih, bukan berarti dia tidak alim, karena fikih ini lebih khusus daripada ilmu. Li'annal fiqha, karena fikih itu adalah al-ilmu bidaqa'iqil ulum al-mustanbatah, ya, min al-aqisah. Kalau di dalam fikih, dalam definisi fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyatil muktasabah al-muktasab min adillatiha min al-adillah at-tafsiliyah. Walau qala ghairi alimin ila man huwa afqahu minhu farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Mengatakan walau qala ghairu alimin lazima jahlahu. Ya, artinya kalau seandainya yang disebutkan di situ adalah alim, farubba hamili ilmin atau hamili ilmin, misalnya kalau yang disebutkan di situ adalah ilmu, kemudian dinafikan ilmu tersebut, ya maka ya orang tersebut adalah orang yang jahil. Tapi di sini yang dinafikan adalah fikih, ya, liman huwa afqahu minhu. Ai ila man huwa afqahu minhu la yafqahu ma yafqahu al-mahmulu ilaihi. Artinya terkadang orang yang dibawakan kepadanya fikih itu terkadang lebih paham. Dan ini artinya menunjukkan bahwa ya pemahaman itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang dan tentu ini bervariasi dalam orang diberikan pemahaman itu bervariasi. Ada yang cepat memahami, ada yang lambat, dan lain sebagainya. Buktinya juga kita ketika misalnya berada di dalam satu kelas sama rekan-rekan kita, tingkat pemahaman masing-masing kan berbeda, walaupun sama-sama mendengar, sama-sama berguru kepada guru yang sama. Terkadang orang ketika dia mendengar, di hadapan gurunya dia belum paham, tetapi ketika dia sampaikan kepada orang yang tidak hadir, ternyata orang yang tidak hadir tersebut mungkin lebih paham. Itu yang dimaksud dengan hadis ini. Intaha min al-Qastallani, ay min syarh al-Bukhari lil-Qastallani. Ya. Wa qad ajaba Allah Ta'ala du'a habibihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi naddarallahu ma'an itu adalah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu Allah Subhanahu wa taala telah mengijabah doa kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Qala Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, laisa min ahli al-hadits ahadun illa wa fi wajhihi nadratun li hadzal hadits. Imam Sufyan ibn Uyainah mengatakan tidak ada ahlul hadis pun kecuali pada wajah mereka itu terlihat cahaya, ya, cahaya, yaitu berkat hadis atau berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Wa min dzalika qala al-hafidhul jalal as-Suyuti rahimahullahu taala, man kana min ahli al-hadits fa innahu dzu nadratin fi wajhihi nurun sati'u. Barang siapa yang tergolong dari ahlul hadis, fa innahu dzu nadrah, maka dia adalah memiliki cahaya pada wajahnya, nurun sati'u, cahaya yang terpancar. Innan nabiyya da'a bi nadrati wajhihi addal haditsa kama tahammala wastama'. Sesungguhnya Nabi SAW telah berdoa agar orang tersebut mendapatkan cahaya pada wajahnya. Addal haditsa, kenapa? Karena ia telah menyampaikan hadis sebagaimana ia menerimanya dan mendengarnya. Wa qala aidan ahlul hadits lahum mafakhiru zahirah wa hum nujumu fil barriyati zahirah bin nuri qad muliat hashashatu sadrihim wa kadha wajhuhum taraha nadhirah.
Ahlul hadis mereka memiliki mafakhir dhahirah, banggaan yang nyata, ya, keistimewaan yang nyata. Wa hum nujumu fil bariyati zahirah. Mereka adalah ibarat bintang-bintang, ya, yang terang benderang, ya, di antara makhluk, di antara hamba-hamba Allah, mereka ibarat bintang-bintang yang terang benderang. Bin nuri qad muliat hasyashatu sadrihim, ya, hati mereka itu, hati yang ada di dalam dada mereka itu terpenuhi dengan cahaya. Fakadza wujuhuhum taraha nadhirah. Demikian juga wajah mereka itu engkau akan melihatnya terpancar dengan sinar. Ya. Kemudian wa asyhadu ay ata bi syahadati li hadithi kullu khutbatin laisa fiha tashahhudun fa hiya kal yadil jazma. Ya, wa asyhadu an la ilaha illallah, ya, syahadatan adkhulu biha fi zumrati man sara fil khairat. Asyhadu ay ata bi syahadati, beliau kemudian setelah basmalah, kemudian tahmid, kemudian lalu menyertainya dengan syahadah. Kenapa? Karena mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun fahiya kal yadil jazma. Tiap khutbah yang tidak ada tasyahudnya, maka itu ibarat tangan yang cacat, ya, atau tangan yang terputus. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Ai asyhadu artinya a'lamu wa a'tarifu, wa uqinu, ya, dan saya mengetahui, meyakini, wa a'tarifu wa uqirru, meyakini dan beriqrar, alla ilaha illallah. Ya. Jadi asyhad ini adalah, asyhud itu ada dua, syuhud bil basar wa syuhud bil basirah. Ya, melihat dengan mata dan melihat dengan hati. Dan syahadah di sini adalah ru'yah bil basirah, melihat dengan mata hati. Ya, artinya seperti ini, dan kita juga menyaksikan, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bersaksi. Syahadah di sini adalah kesaksian hati, ya, dan kesaksian hati ataupun melihat dengan hati itu sebenarnya adalah melihat yang sebenarnya. Sebab itu di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sesungguhnya yang buta itu bukan buta mata, tetapi buta hati. Nah, dan kita melihat bahwa betapa banyak dulu orang-orang yang melihat dengan mata mereka, dengan mata kepala mereka, melihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tidak melihat dengan hati, ya, sehingga mereka tidak beriman pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan betapa banyak orang-orang yang melihat dengan mata mereka akan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tetapi mereka melihat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala terkadang hanya sebatas, ya, fenomena dan lain sebagainya, tapi mereka tidak melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di balik itu, sehingga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi melihat dengan hati di sini adalah melihat yang sebenarnya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah membuka, ya, pandangan hati kita sehingga kita melihat wujud Allah Subhanahu wa taala, melihat wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin mata kita itu tidak melihat Rasulullah, tapi hati kita itu melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, sementara dulu banyak orang-orang yang melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat Muhammad, tetapi mereka melihatnya sebagai anak yatim yang dibesarkan oleh Abu Thalib. Hanya sebatas itu. Mereka melihat dengan mata mereka, tetapi tidak melihat bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Dan Rasulullah itu, ya, adalah makna, bukan sesuatu yang zahir, dan itu dilihat oleh mata, ya, oleh mata hati. Nah, maka ini adalah merupakan kesyukuran, merupakan sesuatu yang harus kita syukuri, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka, ya, hati kita, mata hati kita, basirah kita, sehingga bukan hanya mata kita yang menyaksikan ayat-ayat Allah yang
tertuang, tertulis di alam semesta ini, tetapi juga hati kita melihatnya sehingga kita dapat mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Ya, saya bersaksi. Dan tentu kesaksian itu sebenarnya adalah ya kita melihat. Oleh sebab itu syahadah ini juga ya kalau ya, di apa di dalam qadha itu adalah kesaksian dengan mata. Ya, sehingga orang yang tidak menyaksikan itu tidak akan dapat menjadi saksi. Nah, tetapi di sini kita dituntut untuk saksi, padahal kita tidak melihat Allah, tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya karena melihat yang sebenarnya itu adalah melihat dengan hati. Oleh sebab itu, salah seorang salihin ditanya, lima ta'budullaha wa anta la tarah, katanya. Kenapa engkau menyembah Allah padahal engkau tidak melihat Allah? Faqala in lam arah ma'abadtuhu. Kalau aku tidak melihatnya, ya aku tidak akan menyembahnya. Inni la arahu bi'aini. Memang aku tidak melihatnya dengan mataku, walakinni arahu binuril iman. Tetapi aku melihatnya nyata dengan cahaya keimanan. Itulah makna dari syahadah. Sehingga kita dapat mengatakan a'lamu, dan a'lamu di sini adalah ilmal yaqin. Ya, bukan hanya al-ilm ya dengan tingkatan yang terendah, tapi ilmu di sini adalah al-yaqin. Ya, meyakini. Ya. Wa a'tarifu, dan mengakui. Ya, wa uqirru. Ya, alla ilaha illallah, dan tentu la ilaha illallah ini adalah sesuatu yang maknawi. Karena itu adalah makna. Ya. Bukan zat, yang zat itu adalah Allah. Ya, zat Allah itu adalah yang la ilaha illallah, dan itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat disaksikan oleh hati. Ya, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illa hadzal fardul mawjud bil haqqi al jami' li sifatil uluhiyah al hawil li nu'utir rububiyyah. Ya, artinya la ilaha illallah ay la ma'buda. Ya, la ma'buda bihaqqin, tidak ada ma'bud yang sebenarnya. Yang disembah banyak, ya, tetapi yang betul-betul berhak untuk disembah ya adalah tentu Tuhan yang betul-betul memiliki sifat-sifat uluhiyah, ya, kemudian juga memiliki nu'ud dan sifat-sifat rububiyah. Maka dia adalah ma'bud yang hak. Ya. Wahdahu ay hala ay munfaridan fi dzatihi wa sifatihi. Ya, tunggal esa di dalam zatnya, di dalam sifatnya, bahkan di dalam perbuatannya. Ya. La syarika lahu fi af'alihi, tidak ada sekutu baginya di dalam perbuatannya. Syahadatan ay asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan bin nasbi masdarun muakkidun li'amilihi. Amilnya tadi adalah asyhadu. Ya, adalah sebagai taukid dari asyhadu tadi. Syahadatan adkhulu biha ay bi syahadati fi zumra ay fi jama'ati man sara fil khairat. Saya berharap dengan syahadah ini, dengan kesaksian ini, saya masuk di dalam golongan ya, orang-orang yang berjalan menuju kebaikan, ay al-a'mal as-salihah. Wa fil kalami min al-isti'arati ma la yakhsha. Man sara fil khairati as-sayr al-hafith, as-sayr al-hafitha ay as-sari' ya, fa analu thawab ar-rafi'. Wa ashhadu anna sayyidana ay ma'asyiral khalqi, dan saya juga bersaksi bahwa sayyidana yani sayyidana bal sayyidu ma'asyiral khalqi lianna an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuthbitu siyadatuhu laha bi syahadati qawlihi ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Apa beliau mengatakan bahwa sayyiduna ay bahwa Rasulullah adalah sayyidu ma'asyiral khalqi, sayyid dari semua makhluk, ya karena ya beliau adalah ya telah ditetapkan di dalam hadis beliau bahwa beliau adalah tuan, ya, sayyid bagi semua orang di hari kiamat. Rawahu al-Bukhari.
Wa qawluhu ana sayyidul alamin rawahu Baihaqi annahu idza kana sayyidal uqala'i fa bid-darurati fadluhu wa siyadatuhu ala sa'iril makhluqat. Ya, kalau seandainya beliau adalah sayyid bagi al-uqala. Al-uqala itu ada tiga, yaitu al-insu wal malaikatu wal jinnu. Ya. Dan kalau beliau adalah sayyid bagi al-uqala, yaitu dari tiga jenis makhluk ini, ya, maka sudah tentu beliau adalah sayyid bagi semua makhluk di alam semesta ini. Muhammadan huwa ismuhul masyhur fil ardi wa fil malakut. Qad rawa Ibnu Atsakir an Ka'ab al-Ahbar anna Adam ra'ahu maktuban على ساق العرش وفي السماوات وعلى كل قصر وغرفة في الجنة وعلى نحور العين وعلى ورق شجرة الطوبة وسدرة المنتهى وأطراف الحجب وبين أعين الملائكة. Di nama Rasulullah, nama Muhammad itu tertulis di tiang-tiang aras, langit, di setiap qasr, setiap istana di surga, di setiap ruangan surga, dan seterusnya. Abduhu, asyhadu anna Muhammadan abduhu, ata bihi muqaddiman lima fi sahih la tatruni kama atratin nasara Isa, walakin qulu Abdullahi wa rasul. Beliau mengatakan abduhu wa rasuluhu. Abduhu wa rasuluhu. Ya, itu beliau mendahulukan abad, ya, lafaz abad daripada Rasul, ya, karena memang di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, walakin qulu Abdullahi wa rasuluhu, wa li'annahu ahabbul asma'i ila Allah Ta'ala wa arfa'uha. Dan abad Abdullah itu adalah nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walidzalika wasafa bihi habibahu, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam fi qawlihi alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjid wa lam yaqul alhamdulillahilladzi asra bi rasulihi. Ini menunjukkan bahwa sifat abad bagi hamba itu adalah sifat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sababu anna al-uluhiyyata was-siyadata war-rububiyyah inma huwa fil haqiqati lil Maula Subhanahu wa taala la li ghairihi wal 'ubudiyyatu bil haqiqati liman dunahu. Jadi siyada al-uluhiyah, wasiyada ar-rububiyah itu ya pada hakikatnya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimiliki oleh siapapun selainnya. Sementara al-ubudiyah, ya, secara hakikah itu adalah bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka semua selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah abdun lillah. Wa fil wasfi biha isyaratun ila ghayati kamalihi ta'ala wa ta'alihi wa ihtiyaji ghairihi ilaihi bi sa'iri ahwalihi. Dan menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah itu ada isyarat bahwa isyarat tentang kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan bahwa dan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak memerlukan tidak membutuhkan selainnya, dan justru segala sesuatu selain Allah itulah yang perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa rasulihi ilal khalqi kaffah hatta al malaikah kama alaihi al muhaqqiqun. Rasul kepada semua makhluk, ya, bahkan sampai pada malaikat. Ya. Seperti yang seperti pendapat al muhaqqiqun min al ulama. Di hadis Muslim, ursiltu ilal khalqi kaffah, aku diutus kepada semua makhluk. Walam yaqul wa nabiyyahu, ya, badalahu ay badal ar-rusul li anna ar-risalata afdala minan nubuwat. Dia tidak mengatakan Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu, ya, karena rasul itu lebih khusus dari nabi, karena semua rasul itu adalah nabi dan tidak semua nabi itu adalah rasul, ya, seperti yang ditahqiq di dalam ilmu kalam. Alladzi taraka lana khairal mawarith, ya, Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi taraka lana khairal mawarith, yang telah meninggalkan kepada kami sebaik-baik warisan, yaitu apa? Al-ulum wal asrar, yakni asrarus syariah, ilmu syariah dan rahasia-rahasia daripada syariah. Syari'ata kama qala al-Ghazali
laha zahirah wa laha batin, laha zahir wa laha batin. Wa fil hadits innal ulama'a warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al-ilma. Karena di dalam hadis yang masyhur bahwa para ulama itu adalah para pewaris Nabi, dan sesungguhnya Nabi itu tidak mewariskan dirham, ya, dinar atau dirham, tetapi yang beliau wariskan adalah ilmu, adab, akhlak, ya, petunjuk dan lain sebagainya. Sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa hassanahu Hamzah al-Kanani wa an Ali karramallahu wajhahu al-malu tanqusuhu an-nafaqah wal ilmu yazku 'ala al-infaq. Kenapa? Ya karena kenapa Rasul tidak mewariskan harta? Ya karena harta itu berkurang ya dengan diinfakkan, sementara ilmu itu akan bertambah dengan diinfakkan, yaitu dengan diajarkan. Ya kama fil qut ay qutil qulub di Abi Thalib al-Makki wa mithluhu fil hilyah ay hilyatil awliya. Sallallahu alaihi rahimahu rahmatan maqrunatan bit ta'zim. Qala al-muhaqqiq Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala wa khassa lafdhaha bil anbiya'i ta'ziman lahum wa tamyizan li martabatihim ala ghairihim wa tanziru ba'd asy-syurah fi tafsirihim laha bir rahmati li annaha ultifat 'alayha fil ayah ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa li annaha mustahilatun fi haqqihi ta'ala wa taswibuhu annaha al-maghfirah غير سديد لأنها أخص من مطلق الرحمة وعطف العام على الخاص صحيح مفيد ولأن المراد بها في حقه تعالى غايتها كسائر الصفات المستحيل ظاهرها عليه تعالى وسلم أي أمنه من كل آفة ونقص. Intinya adalah bahwa salawat Allah itu adalah rahmah, ya, rahmah ya khususnya kepada Rasulullah adalah rahmah yang makrunah bit ta'zim, yang disertai dengan kemuliaan, ya, bahkan pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wasallama artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau dari segala kekurangan, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dipelihara dari segala kekurangan dan dari segala aib dan dari segala kesalahan. Wa tabi salati li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an man shalla alayya fi kitabin lam tazal al malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab rawahu ad-Daraqutni. Dan kenapa di dalam kitab ini beliau setelah basmalah kemudian hamdalah, kemudian syahadah, kemudian disertai dengan salawat, ya karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya fi kitabin, barang siapa yang berselawat kepadaku di dalam buku yang ia tulis, lam tazalil malaikah, maka malaikat akan terus beristighfar selama namaku ada di dalam kitab tersebut." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni. Qala ba'dhum wa huwa dha'ifun yu'malu bihi fil fadha'il. Walaupun hadis ini dhaif, tetapi ulama mengatakan bahwa hadis dhaif itu yu'malu bihi fil fadha'il. Wa bisalami khurujan min karahatil ifradi ala ma fihi. Ya, disertai salawat dan salam, ya karena ulama mengatakan bahwa makruh untuk memisahkan salawat, ya, atau hanya menyebut salawat sendiri tanpa salam, ya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini mukaddimahnya masih banyak ini rupanya. Saya kira kita bisa selesaiin mukaddimah dan masuk satu hadis ini. Baik, kita lanjut sedikit lagi. Ini sampai jam berapa ini? Diserahkan juga sama dokter. Kalau diserahkan sama saya, mau sampai insya Allah sampai jam 12 siap. Jam 9 ya. Kita baca sedikit lagi nih.
Mukadimahnya agak panjang sedikit, tapi tidak apa-apa. Sambil kita murojaah, saya yakin ini para masyayikh yang ada di sini pun sudah kalam yang kita baca itu sudah dibaca semua. Tetapi natabarrak bi anfasil aulia, kita berupaya usaha mendapatkan berkah dari napasnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan inda salihin tatanazzalur rahmat. Jika menyebut nama orang soleh itu rahmat Allah tuh, apalagi bernapas dengan napas mereka. Baik. Wa ala alihi ay aqaribihi al-mu'minina min bani Hashim wa bani Am wa bani al-Muttalib. Qala kama qala al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu aw kullu atba'ihi al-muttaqina ala ma ikhtarahu al-Azhari wa ghairuhum. Ya, di antaranya adalah Imam An-Nawawi. Jadi alihi di sini adalah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muttalib yang seperti dapat Imam Syafi'i. Ya. Kemudian sebagian ulama juga mengatakan bahwa alihi di sini adalah semua orang yang mengikuti Rasulullah, semua orang yang bertakwa yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk di dalam alihi seperti yang pendapat Imam Al-Azhari dan juga Imam Nawawi. Ay fi maqamid du'a. Wa qala ba'dul muhaqqiqina المرضي عندي ألا يطلق القول بذلك بل التفصيل بحسب القرائن وصحبه اسم جمع لصاحب على التحقيق والمراد به الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ببدنه أي مجتمعا ببدنه في محل التعارف ولو لحظة وغير مميز ولو لحظة وغير mumayyaz walam yarwi anhu. Artinya sahabi itu adalah yang pernah berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manistama. Dan tentu di sini tidak menggunakan walam yara man ra'a, ya, karena banyak sahabat-sahabat dulu yang tidak melihat Rasulullah ya karena buta, ya, tetapi berkumpul dengan Rasulullah. Sebab itu definisi sahabat itu adalah manistama, yang pernah berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, walau lahzah, walaupun sesaat, bahkan walaupun pada saat tersebut dia belum mumayyiz, ya, yakni li syarafis suhbah, li syarafir ru'yah, ya, kemudian walam yarwi anhu, walaupun tidak mendengar sesuatu meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Thubutus salati 'ala al-ali wa 'ala as-sahabi bil qiyasil awwali, ya, bil qiyasil awwali, artinya selawat kepada sahabat dan kepada al-bait itu ditetapkan dengan qiyas, ya. Wa kullu man hazahu ay nala khairal mawarith wa raghiba fihi la siyama al-mutasaddin ay al-muqbilin al-mu'tanin lit-ta'lim ay nahwihi kal kitabah wat tahdits atfun khas ala 'amin ata bihi ittiba'an lahu sallallahu alaihi wasallam haitsu da'a lahum bil khusus, ya. Wa kullu man hazahu, ya, dan semua yang mendapatkan kebaikan dari mawaris tersebut atau menginginkannya, ya, menginginkannya. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam Allahumma arham khulafa'i. Qulna ya Rasulullah man khulafa'u? Qala alladziina yarwuna ahadithi wa yu'allimunaha an-nas. Rawahu at-Tabrani an Ibni Abbasin. Dan ucapan Rasulullah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma arham khulafai, ya Allah rahmatilah khalifah-khalifahku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man khulafa'uk? Siapakah khalifah-khalifahmu? Qala alladziina yarwuna ahadithi wa yu'allimunaha an-nas. Orang yang meriwayatkan hadis-hadisku dan menyampaikannya kepada manusia. Kenapa mereka dikatakan sebagai khalifah? Ya karena merekalah yang mengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau bisa kita katakan kalau sekarang itu sebagai juru bicara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang diinginkan oleh Rasulullah disampaikan oleh mereka, dan apa yang dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disampaikan oleh para orang-orang
orang-orang yang meriwayatkan, sehingga mereka disifati di dalam hadis ini, walaupun hadis ini adalah hadis yang dhaif, tapi di dalam fadhail ya, disebabkan karena mereka ya mewakili Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua qala amma ba'du, ay ba'da ma saya rasa mungkin kita cukup dulu ya sampai ternyata mukaddimahnya belum selesai ya. Tapi tidak apa-apa ya. Tabarrak, semoga mendapatkan keberkahannya. Al-Taib al-Hababi wa Siyadi wa Masyayikh yang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini, dan maaf ini masih mukaddimah, tapi tidak apa-apa. Ini kita juga mendapatkan keberkahan dari dari Imam Al-Allami Muhammad Abdullahi. Juga pertemuan selanjutnya insyaallah kita lanjutkan mukaddimahnya sedikit lagi, masuk hadis بالأولية أول إن شاء الله بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.